Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Firstly, I would like to thank you to Allah that has given us everything, so this time we can be here and do our activity. I thank you to Allah by saying Alhamdulillahirabbil alamin. I also want to thank to the college teacher and all of you for this great opportunity. Okay, friends, I have your attention. The presentation is about to begin. Let me introduce myself. I'm Dewi Arianti. I'm here as a moderator. Our topic is leadership, foundation for effective leadership. Before we saw our presentation, let me introduce our team. Tazkia Amalia, Tias Elvita Sari, Nadifa Prasetyaningrum, Delia Amanda Kalista, and I'm Dewi Arianti. Okay, foundation for effective leadership. The first leadership is one of the four functions of management. The second leadership relies on use of position power and personal power. The third leadership trends and styles can influence leadership effective. The fourth Fiedler contingency model matches leadership styles with situational difference. The fifth Hobsbawm goal theory matches leadership style with text and follower characteristic. Jadi yang pertama itu kepemimpinan adalah salah satu dari 4 fungsi manajemen. Yang kedua, kepemimpinan tergantung pada penggunaan kekuatan posisi dan kekuatan pribadi. Yang ketiga, itu sifat dan gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Yang keempat, model contingency Fiedler mencocokkan gaya kepemimpinan dengan perbedaan situasional. Yang kelima, teori jalur tujuan yaitu harus mencocokkan gaya kepemimpinan dengan karakteristik tugas dan pengikut. Next. Leadership is one of the four functions of management. The first, leading to inspire effort. The second, planning to set direction. The third, organizing to script structure. The fourth, controlling to ensure result. Jadi ada 4 fungsi proses manajemen, yaitu yang pertama pengarahan. Tahap ini melibatkan memberikan motivasi dan arahan yang tepat kepada karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pencapaian. Tahap ini melibatkan pengembangan rencana yang jelas dan spesifik untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, pemodalisasian. Tahap ini melibatkan pengaturan struktur organisasi dan penempatan sumber daya yang tepat untuk mencapai tujuan. Yang keempat, pengendalian. Tahap ini melibatkan pengawasan dan pengendalian setiap kegiatan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Next. First, power, the ability to get others to do what you want them to do. Second, reward power, the capacity to offer something of value as a means of influencing other people. Third, coercive power, the capacity to punish or withhold positive outcomes as a means of influencing other people. Fourth, legitimate power, the capacity to influence other people by virtue of formal authority or the right of office. Fifth, expert power, the capacity to influence other people by virtue of special knowledge. Sixth, liberal power, the capacity to influence other people because they desire to identify personal with you. Jadi yang pertama itu ada kekuasaan, yaitu kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Yang kedua, kekuatan penghargaan, yaitu kapasitas untuk menawarkan sesuatu yang bernilai sebagai sarana untuk mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, kekuasaan paksaan, yaitu kapasitas untuk menghukum atau menahan hasil positif sebagai sarana untuk mempengaruhi orang lain. Yang keempat, yaitu kekuasaan yang sah, yaitu kapasitas untuk mempengaruhi orang lain berdasar otoritas formal atau hak-hak jabatan. Yang kelima, itu kekuasaan ahli, yaitu kapasitas untuk mempengaruhi orang lain berdasarkan pengetahuan khusus. Yang keenam, yaitu kekuasaan referensial, yaitu kapasitas untuk mempengaruhi orang lain karena ingin mereka untuk mengidentifikasi secara pribadi.
next. Managerial power, position power plus personal power. Number one, power of the position atau kekuatan dari posisi. Based on things manager can offer to others. Jadi berdasarkan hal-hal yang dapat ditawarkan manajer kepada orang lain. Next, reward. If you do what I ask, I will give you a reward. Jadi jika kamu melakukan apa yang aku minta, maka aku akan memberikan hadiah. Question. If you don't do what I ask, I will punish you. Kalau kamu tidak menuruti apa permintaanku, aku akan menghukum kamu gitu. Terus lagi Messi, because I'm the boss, you must do as I ask. Number 2, power the person. Kekuatan bisa dilihat berdasarkan based on how managers are viewed by others. Jadi berdasarkan bagaimana manajer itu dipandang oleh orang lain. Next, expertise as a search of special knowledge and information. Itu berdasarkan keahlian sebagai sumber pengetahuan dan informasi. Next, reference as a person with whom others like to identify. Itu dilihat dari referensi sebagai orang yang ingin diidentifikasi oleh orang lain. Next. Leadership style atau gaya kepemimpinan. The recurring patterns of behavior exhibited by a leader. Jadi gaya kepemimpinan adalah pola perilaku berulang yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin. Yaitu yang pertama adalah autocratic style atau gaya autokratis. Act in unilateral command and control fashion. Yaitu bertindak dengan komando atau kendali dari pemimpin. Human relation style yaitu gaya hubungan manusia, emphasize people over tasks. Next, democratic style yaitu gaya demokratis, encourage participation with an emphasis on both task accomplishment and development of people. Jadi gaya kepemimpinan yang mendorong partisipasi dengan penekanan pada penyelesaian tugas dan pengembangan manusia. And the last laissez-faire style, in love on both task of and people, gaya kepemimpinan yang bebas. Terus next, traits of set by effective leaders. Number 1, drive atau mengendalikan. Successful leaders have high energy, display initiative and tendencies. Pemimpin yang sukses itu mempunyai energi yang tinggi, menunjukkan inisiatif dan bulat. Self confidence yaitu percaya diri, creativity yaitu successful leaders, kreatif and original in their thinking. Yaitu pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang kreatif dan original dalam pemikirannya. Next, cognitive ability yaitu successful leaders have intelligence to integrate and interpret information. Jadi pemimpin yang sukses itu memiliki kecerdasan untuk mengintegrasikan dan menafsirkan informasi-informasi. Next, business knowledge atau pengetahuan tentang bisnis. Yaitu pemimpin yang sukses itu mengetahui industri yang mereka dan berdasarkan bisnisnya. Terus motivation, successful leaders enjoying influencing others to achieve their goals. Jadi pemimpin yang sukses itu senang mempengaruhi orang lain untuk bisa mencapai tujuan bersama-sama. Flexibility, successful leaders adapt to fit the needs of followers and demands of situation. Pemimpin yang sukses itu bisa beradaptasi agar sesuai dengan kebutuhan pengikut dan tuntutan dari situasi yang ada sekarang. The last, honestly and integrity, jujur dan memiliki integritas. Jadi successful leaders are trustworthy, they are honest, predictable, and dependable. Jadi pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang dapat dipercaya, mereka jujur, dan juga dapat diandalkan. Okay, next. We
Kudlo's continuity theory suggests that the best leadership style depends on the situation, individual personalities, text motivation, leader, leadership motivation, leader. Jadi, teori contingency friendly menyarankan bahwa gaya kepemimpinan terbaik bergantung pada situasi. Pandangan Friendly tentang kepribadian dan gaya kepemimpinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepribadian individu, pemimpin yang bermotivasi tugas, atau pemimpin yang bermotivasi hubungan. Next, Friendly believes that leadership success requires the style question map. The classifies leadership styles as either text motivation or leadership motivation and views them as strong roles in our individual personalities. He describes situation according to the leader's position, power, quality of leader, member leaders, and amount of text structure in situations that are most favorable and unfavorable for leaders. His respect saw the text motivation style as I best fit in more intermediate situation. The relationship motivation style profit the best fit. Jadi, Friendly percaya bahwa kesuksesan kepemimpinan memerlukan kecocokan gaya situasi yang tepat. Mengklasifikasikan gaya kepemimpinan sebagai motivasi tugas atau motivasi hubungan dan memandangnya berakar kuat pada kepribadian individu kita. Menggambarkan situasi berdasarkan kekuasaan posisi pemimpin, kualitas hubungan pemimpin, anggota, dan jumlah struktur tugas. Dalam situasi yang paling menguntungkan dan tidak menguntungkan bagi para pemimpin, penelitiannya menunjukkan gaya motivasi tugas adalah gaya yang paling cocok. Dalam situasi yang lebih menengah, gaya yang dimotivasi oleh hubungan memberikan yang paling cocok. Next, Spectral theory. Leaders are most effective when they help followers move along path with the case active both personal and personal course. House for spectral leaders style. 1. Direct leader with orders know when is expected direction maintains leader. 2. Supportive leader means more plans direct order as equal active friendly of convert. 3. Active oriented leader sincerely call expand his performance of confidence. 4. Perfect leader involves order in decision making, explore and use suggestion. Jadi teori tujuan jalan rumah pemimpin paling efektif ketika mereka membantu pengikutnya bergerak di sepanjang jalur yang melaluinya. Mereka dapat mencapai tujuan profesional dan pribadi. Gaya kepemimpinan terdapat 4 jalur. 1. Pemimpin yang direktif, memberitahu orang lain apa yang diharapkan, memberi arah, mempertahankan standar. 2. Pemimpin yang supportif, membuat pekerjaan lebih menyenangkan, membuat orang lain secara setara, bersikap ramah, menunjukkan kepedulian. 3. Pemimpin yang berorientasi pada prestasi, menetapkan tujuan yang menantang, mengharapkan kinerja tinggi, menunjukkan kepercayaan diri. 4. Pemimpin partisipatif, melibatkan orang lain dalam mengambil keputusan, meminta dan menggunakan saran. Next, leader in trend in leader development, transformation leader inspired enjoys and extraordinary performance. Emotionally integrity leader handles emotional and relationship well. Interactive leader empathize communication, listening, and participant. Moral leader builds from a foundation of personal integrity. Servant leader is follower, centered, and empowering. Ini
tren perkembangan kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan transformasional menginspirasi antusias dan kinerja yang luar biasa. Yang kedua, kepemimpinan yang cerdas secara emosional, menangani emosi dengan hubungan yang baik. Kepemimpinan interaktif menekankan komunikasi, mendengarkan dan partisipasi. Kemudian kepemimpinan moral membangun kepercayaan dari landasan integritas pribadi. Dan kepemimpinan yang melayani berpusat pada pengikut dan memperdayakan. Next. Leadership Survey of U.S. Worker Report. 39% believe that leaders often act in the best interest of the organization. 22% see leaders as ready to admit mistakes. 46% believe that organizations give them freedom in doing their job. 25% women and 16% of men believe that their organization select in the best people to be leaders. 33% of managers are considered strong leaders. Survei kepemimpinan pekerja melaporkan 39% percaya bahwa pemimpin seringkali bertindak demi kepentingan terbaik organisasi. 22% melihat kepemimpinan siap mengakui kesalahan. 46% percaya bahwa organisasi memberi mereka kebebasan dalam melakukan pekerjaannya. 25% perempuan dan 16% laki-laki yakin bahwa organisasi mereka memilih orang-orang terbaik untuk menjadi pemimpin. Dan 33% manajer dianggap sebagai pemimpin yang kuat. Next. Charismatic leader develops special leader follower relationship in spirit follower in extraordinary ways. Transactional leader direct in effort of other through staff reward and structure. Transformational leader inspired into and extraordinary performance. Yang pertama itu pemimpin karismatik mengembangkan hubungan khusus pemimpin pengikut dan menginspirasi pengikut dengan cara yang luar biasa. Yang kedua, pemimpin transaksional mengarahkan upaya orang yang melalui tugas, penghargaan dan struktur. Dan yang terakhir itu pemimpin transformasional menginspirasi antusiasme dan kinerja yang luar biasa. Next. Karakteristik of a transformational leader atau ciri-ciri pemimpin transformasional. Number 1, vision, has ideas and a clear sense of direction, communicated them to others, develop excitement about accomplishing shared dreams. Atau visi memiliki gagasan yang dan arah yang jelas, mengkomunikasikannya kepada orang lain, mengembangkan kegembiraan dalam mencapai impian bersama. Number 2 is charisma, use power of personal reference and emotion to arouse others. Enthusiasm, fight, loyalty, pride, and trust in themselves. Atau karisma menggunakan kekuatan referensi pribadi dan emosi untuk membangkitkan antusiasme, keyakinan, kesetiaan, kebanggaan, dan kepercayaan orang lain pada diri mereka sendiri. Number 3, symbiosis, identifies, heroes, and host spontaneous and planned ceremonies to celebrate excellence and high achievement. Atau simbiolisme mengidentifikasi pahlawan dan mengadakan upacara spontan dan terencana untuk merayakan keunggulan dan pencapaian tinggi. Number 4, empowerment helps others grow and develop by removing performance obstacles, sharing responsibilities, and delegating truly challenging work. Atau kebudayaan membantu orang lain tumbuh dan berkembang dengan menghilangkan kinerja, hambatan, berbagi tanggung jawab, dan mendelegasikan pekerjaan yang benar-benar menantang. Number 5, intellectual stimulation gains the involvement of others by creating awareness of problem and stirring their imagination. Yaitu stimulasi intelektual memperoleh keterlibatan orang lain dengan menciptakan kesadaran akan masalah dan menggerakkan imajinasi mereka. Number
leadership integrity is honest and credible, acts consistently and out of personal conviction, follow truths on communities. Integritas jujur dan dapat dipercaya, bertindak secara konsisten dan berdasar keyakinan pribadi, menindaklanjuti komitmen. Next. Interactive leadership is a work of motivating, communicating, listening, and relating positively to others. Yaitu kepemimpinan interaktif, yaitu kuat dalam memotivasi berkomunikasi, mendengarkan, dan berhubungan positif dengan orang lain. Emotion intelligence is the ability to manage our emotion is social relationship, yaitu kemampuan mengelola emosi kita dalam hubungan sosial. Fourth dimension of emotionally integrity leadership. Ada 4 dimensi kepemimpinan yang cerdas secara emosional, yaitu number 1 is self-awareness atau kesadaran diri, number 2 social awareness atau kesadaran sosial, number 3 self-management atau manajemen diri, and number 4 relationship management atau manajemen hubungan. Next. Number 1 moral leadership which grows from a foundation of personal integrity. Kepemimpinan moral yaitu membangun kepercayaan dari landasan integritas pribadi. Number 2 ethical leadership as integrity as approach to others is good and right with moral standard. Kepemimpinan yang etis memiliki integritas yang terlihat baik dan benar di mata orang lain berdasarkan standar moral. Number 3 integrity. In leadership is honestly, credibility, and consistency in putting values into action. Integritas dalam kepemimpinan adalah kejujuran, kredibilitas, dan konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai ke dalam tindakan. Number 4, servant leadership means serving others, helping them use their talents to help organization best serve a society. Kepemimpinan yang melayani berarti melayani orang lain, membantu mereka menggunakan bakat mereka untuk membantu organisasi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Number 5, empowerment give employees job freedom and power on to influence affairs in the organization. Pemberdayaan yaitu memberi karyawan kebebasan kerja dan kekuasaan untuk mempengaruhi urusan dalam organisasi. Okay guys, finally we are come to the last agenda. We would like to say thanks again for presenter and all of the audience for the active participation. Thank you for your attention. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.